Timbul dalam diri saya, pertanyaan saya waktu itu adalah, ada apa sih dengan umat Islam? Kenapa nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Yohanes 14 ayat 6, itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yohanes 14 ayat 6 itu berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Nah, buat saya dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar, gitu loh. Jadi nggak ada yang melalui Yesus, selain melalui Yesus nggak bisa. Kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga, gitu. Nah, ayat ini jadi pegangan saya, jadi ayat emas. Kemudian saya ingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati. Tuhan Yesus baik walaupun keadaannya susah. Kadang-kadang kita manusia cuma bisa bersyukur pas keadaannya lagi enak, pas kita lagi menerima. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita bersyukur pas keadaannya lagi susah, saat keadaannya lagi nggak memungkinkan untuk bersyukur. Tuhan Yesus baik bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tapi karena Tuhan Yesus baik. Titik. Kan gampang kalau kita misalnya lagi baik-baik bilang Tuhan Yesus baik, rasanya gampang banget ya. Tapi karena rasanya lagi hancur bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memang baik. Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih, karena Dia penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Jadi tetap cari Tuhan, tetap cari Tuhan. Rancangan Tuhan, kita nggak pernah ngerti rancangan Tuhan. Firman Tuhan bilang, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Hai kamu, iya kamu yang mungkin hari ini sedang meragukan Tuhan dan mulai kehilangan harapan. Aku mau berdoa buat kamu ya. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau kami ada sampai hari ini semua karena kebaikannya Tuhan. Mungkin hari ini kami datang dengan hati yang hancur, dengan hati yang penuh pertanyaan, kenapa ini terjadi? Kenapa semuanya terjadi dalam hidup aku? Dan bagi setiap kami, siapapun yang perlu mendengarkan ini, di dalam tangan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, ada kesembuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera baru, dan ada pengharapan baru. Bahwa di dalam Tuhan, kisah hidup kami adalah kisah yang sempurna. Karena Tuhan kami yang termanis, terindah, dan termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa nak? Tuhan, aku kan pernah minta ya sama Tuhan ya, aku mau cowok yang satu iman, yang gentleman, yang ganteng, terus yang visi misinya tuh jelas gitu. Aku pernah minta kan. Yang ini orangnya dari Tuhan bukan sih? Masa sih Tuhan? Apa sih? Kamu mulai meragukan aku? Enggak, aku enggak meragukan Tuhan sama sekali, enggak. Cuman kan aku dari kemarin-kemarin kan salah terus kan. Gimana dong? Nah, sekarang sudah aku berikan. Dia pria yang baik. Tapi kemarin aku stalk sih sebenarnya. Terus habis itu ternyata dia Gemini. Dan kalau aku searchingnya di Google, sebenarnya Gemini itu sama Capricorn tuh gak cocok sama sekali. Dan sama sekali gak cocok loh Tuhan. Kan udah dibilangin di firman Tuhan, jangan percaya begituan. Gimana sih? Dimakamkan Melita dan dimakamkan kembali Melisa. Seperti apa sih Kak? Ya saya mungkin mewakili keluarga ya untuk wawancara ini. Bersyukurlah hari ini bisa jalan dengan baik, cuaca juga baik. Terus juga meskipun nggak di planning pada awal mulanya, tapi ya Tuhan buat indah lah hari ini. Bisa lancar semua, dalam perjalanan juga bisa lancar. Seperti itu sih. Akhirnya apa yang membuat keluarga oke bareng-bareng deh di sini, itu apa pertimbangannya atau seperti apa sih? Oh, pasti memang keinginan orang tua pasti biar bisa bareng lah. Karena kan memang mereka lahir mungkin dalam buah kandungan bareng, ya pasti semua orang tua pengen keinginan yang sama lah. Itu jadi memang awalnya nggak terencana, tapi karena jalan Tuhan yang lebih baik, jadi akhirnya bisa terrealisasi lah hari ini. Teman-teman juga
juga pada salfok sama kamu yang begitu tegar, begitu menerima gitu Kak. Apa sih Kak mungkin bisa dikasih tips dan resepnya begitu Kak? Karena ya saya percaya orang yang di dalam Tuhan saat dia meninggalkan dunia ya bukan tanpa arah, tapi ada satu jalan menuju kekekalan, keselamatan dalam Tuhan. Jadi saya percaya seharusnya yang lebih berbahagia adalah Melita saat ini, dan itu yang membuat mungkin kami dan keluarga tegar karena kami tahu Melita jauh lebih bahagia dibanding kami. Seperti itu. Nggak mudah kan ya Kak maksudnya? Pasti. Mungkin sebelum Melita di rumah sakit itu seperti apa sih kegiatannya? Katanya kondisinya sedang kurang baik atau seperti apa? Oke, untuk kondisi sih sebenarnya fine seperti biasa aja sih. Juga kesibukannya juga nggak sesibuk itu. Memang pada waktu beberapa hari lalu memang jadwalnya memang pas juga lagi nggak terlalu banyak, jadi memang dia banyak istirahat di rumah. Karena kan mungkin habis dari ibadah pelayanan Natal kemana-mana, tapi Januari Februari udah banyak istirahat karena ya memang nggak ada kendala apa-apa juga sih. Itu berarti di Maret di hari Pasca dia sempat pelayanan juga kalau nggak salah ya Kak, itu pelayanan terakhirnya itu kapan Pak mungkin Kak? Waktu Pasca setahu saya udah Jumat Agung kalau nggak salah ya, Jumat Agung kan pelayanan. Sabtunya memang pas kebetulan lagi kosong nggak melayani, jadi memang ibadah aja sih, cuma beribadah doang. Saya bilang di saat terakhir Kak Glenn menemani Kak. Ya memang pas waktu memang kondisinya memang lagi tidak fit seperti biasanya, memang saya dan keluarga nemenin di rumah dan di rumah sakit, dan dia tetap riang seperti biasanya, tetap gembira seperti biasanya. Jadi kami nggak mikir apa-apa lah, karena memang Melita tetap ceria seperti biasanya aja. Itu permintaan terakhir mungkin Kak? Permintaan terakhir jujur sebenarnya nggak ada sama sekali, makanya kita feeling pun nggak ada. Karena memang minggu malam terakhir kami chattingan, saya pulang dari pelayanan, Melita cuma bilang, Kak Glenn, Dede udah semakin segar, Dede mau ketemu Kak Glenn besok pagi. Jadi kami pagi-pagi saya pikir kita akan ketemu, dan memang kayak kita ketemu dengan keadaan Melita yang jauh lebih sehat. Ternyata dia pulang dipanggil ke rumah Bapa di surga. Gitu sih. Tapi ada sempat cerita keinginan yang belum realisasikan oleh dia sendiri nggak sih Mel? Melita tuh orang yang simple banget ya. Melita tuh kayak hidupnya bukan nyantai ya, tapi memang hidupnya tuh selalu ceria. Jadi apa yang dia inginkan ya dia ngomong, dan malah hal-hal yang dia nggak pernah bicarakan dia terima gitu, karena berkat Tuhan besar ya buat dia. Jadi selama hidupnya dia nggak banyak nuntut orangnya, nggak banyak permintaan, nggak banyak keinginan, tapi memang orangnya jalanin hari demi hari, happy aja gitu jalaninnya. Kak kalau dilihat story IG kamu sepertinya sudah mulai kangen ya, nanya lagi terus pura-pura tidur itu seperti apa sih Kak? Kalau kangen pasti saya rasa semuanya kangen, karena saya mungkin kebiasaan dulu kita teleponan 24 jam gitu kali ya. Di kantor juga saya diteleponin sama Melita, minta video call seperti itu. Jadi kehilangan pasti merasa kangen mah pasti. Karena setiap hari saya dengar suaranya yang riang, suaranya yang kayak anak-anak, selalu berdengung di telinga saya. Jadi kalau dibilang kangen mah pasti. Since 1 menit belum bisa ngobrol sama Melita pun udah kangen gitu. Mungkin udah berapa lama sih Untuk kami punya hubungan yang spesial hampir 3 tahun belakangan ini sih. Tapi apakah sebelumnya Iya, memang dari awal kita jalan kami berencana untuk memang menjalani hubungan yang serius. Jadi saat kita udah tanya Tuhan, kita juga udah diskusi sama orang tua mendukung, juga kondisi mendukung. Jadi di bulan Januari kemarin kami bicara lah sama papa mama untuk kami mau ke jenjang yang berikutnya lebih serius gitu dalam hubungan. Tapi benar nggak sih kakak udah belajar untuk pranikah gitu Kak? Jadi memang agendanya kita mestinya bulan depan saya sama Melita janjian untuk menghadap ke Pendeta Teddy Lusli dari Gereja Tiberias untuk mulai minta tolong untuk dibimbing dalam pranikah. Oh, berarti harusnya bulan depan untuk pranikahnya sendiri. Kak, tadi ada kesaksian menarik tentang wajah Kak Melisha yang katanya. Oh ya, itu seperti yang disampaikan dari pihak keluarga, karena kan yang mendampingi dari pihak keluarga. Jadi diberitahukan bahwa jasadnya masih segar, jasadnya juga make upnya nggak luntur, masih lengkap semua gitu. Jadi itu kabar sukacita lah buat keluarga yang ditinggalkan pastinya. Jadi ada penghiburan dari Tuhan. Saat ini kamu masih tetap menganggap mamanya Melita mama kamu atau seperti apa sih? Iya. Sudah tidak ada. Iya.
Jadi memang sebenarnya kenal papa mamanya Melita tuh sudah cukup lama, jauh sebelum kami memulai sebuah hubungan. Jadi waktu pas beberapa hari lalu mamanya pun panggil saya untuk bilang tetap jadi anak tante, tetap jadi anak kami, jangan berubah. Dan saya bersyukurlah saya punya orang tua di dalam Tuhan gitu. Melalui Melita saya mengenal sosok om tante juga yang menyayangi saya juga, memperhatikan saya juga gitu. Pastinya akan terus berjalan lah hubungan seperti ini. Apa sih yang paling nggak bisa dilupain dari sosok Apa yang nggak bisa dilupain adalah sifat gampang disayangnya ya. Pasti setiap orang yang kenal Melita pasti menyadari bahwa Melita tuh orang yang gampang banget untuk disayangin, untuk dicintain. Jadi karena anaknya benar-benar positif banget. Bahkan saya pernah cerita pun, saya jalanin hubungan nggak pernah sama sekali tuh ada ribut, nggak pernah berantem, karena orangnya pendengar yang baik, nggak ngalah, terus juga penyayang sekali gitu. Seperti itu sih. Membawa kebahagiaan ya. Pasti. Oke, makasih ya Kak Glenn. Bu, bagaimana kondisi jenazah Melisa saat di pembongkaran? Tadi pagi kita sampai di TPU Pedurenan 8:30 bersama keluarga untuk mengikuti resepsi pembongkaran jenazah adik kita Melisa Sidabutar dengan berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Jenazah juga masih keadaan baik. Itu karena kebaikan Tuhan ya. Menangis saya. Itu maksudnya emang masih keadaan segar? Wajahnya aja atau Wajahnya ada aja tubuhnya atau juga? Tubuhnya pun masih. Bagian yang lain mungkin selain wajah yang masih utuh gitu. Yang tante lihat. Pokoknya kata seperti pendeta tadi masih baik lah. Saya ngelihatnya cantik, hidungnya mancung gitu, masih kelihatan baik begitu. Berarti dari tadi bilang ada make upnya masih bagus, masih fresh. Itu memang benar. Iya, ya mungkin karena kan namanya udah 3 tahun lebih kan di dalam, terus agak dibersihin sih. Kita lihat memang posisi kebetulan kan saya juga hadir dalam acara pemakamannya Melita, ikut mandiin juga kan. Itu masih seperti kayak 3 tahun yang lalu. Saya juga masih 3 tahun yang lalu masih seperti ini ya, berpikirnya udah kayak mana gitu, ternyata masih baik, bagus. Masih lengkap ya Tante? Iya, ya walaupun masih nggak seutuh ini ya, kita nggak mungkin lah ya utuh kan, tapi masih kelihatan baik lah. Saya juga amazing ngelihatnya, serius amazing. Tadi mikirnya serem kayak mana, ternyata enggak. Ada berapa orang Tante yang ikut menyaksikan saat itu? Ada sekitar 20 kali. 20 orang. 20-20-nya kagum berarti. Iya, tadinya anak saya aja kan saya ikut tuh ngajak, kirain pada takut enggak. Ya. Oke, makasih Tante. Bebsku, Twins is here. Balik lagi sama gue Valerie Kasadewi Dan gue Veronica Klasasari di Kembar Show. Dan seperti biasa kita udah punya bintang tamu yang kembar juga. Cantik banget sih, mukanya sama dan suaranya juga bagus banget guys. Siapa lagi kalau bukan The Mel Twins. Oh my god, jadi ini Melisa dan ini juga Melita, ya kan? Nah jadi di episode yang kali ini nanti bakalan kita tayangin juga suaranya di podcast Cerita Si Kembar. Karena ini bakalan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih tentang dunia perkembaran dan tentang mereka berdua pastinya. Ya. Langsung aja ya kita tanya. Sebenarnya kita udah ngobrol banyak banget guys dari tadi dan seru banget. Jadi kalian santai aja ya. Jadi kita hanya ulang. Ulang lagi semuanya. Ini pertanyaannya Ini nggak gabut ya, dia nggak gabut, udah bikin list pertanyaan. Saya di sini hanya kan kalian sama sih para kembar, kan maksudnya lagi. bener-bener. Pertanyaannya adalah apa sih yang ngebedain kalian dan apa yang paling kalian suka dan gak suka dari satu sama lain? Ini banyak ya pertanyaannya. Jadi mungkin yang pertama tadi dulu. Berarti gue perlu pertanyaan dulu. Oke, apa sih yang paling ngebedain kalian menurut Melisa? Yang paling ngebedain aku mungkin karena aku lebih gemuk kali ya. Fisiknya. Ya. Kalau selain fisikal menurut lo apa? Aku orangnya mungkin lebih cuek. Aku lebih dingin sih, kalau kata teman-teman aku dingin gitu, image-nya tenang, kalem
pendiam gitu. Kalau Melita? Kalau physically tinggi badan, berat badan, yang kelihatan sih, yang kelihatan. So aku kayak apa sih? Bingsul. Thailand. Terus kalau non physical ya itu tadi dia lebih cuek, lebih serius. Aku serius banget orangnya, kayak apa sih gitu ngomongnya. Tapi gitu Melisa itu pasti dikira orangnya diem aja, kalau sedangkan aku first impression pasti ngiranya kalau aku jutek kayak gitu-gitu, mukanya mungkin lebih tua kali ya maksudnya. Padahal kamu adek ya? Padahal aku adek dan dia lebih jutek gitu. Kamu lebih tomboy juga bukan tadi? Iya, aku lebih tomboy, Melisa lebih feminim, lebih cewek gitu. Aku ada laki. Selalu kayak gitu di antara dia tuh strong kan, di antara dua member tuh selalu kayak gitu ya. Jadi pasti ada yang lebih gitu, ada yang lebih tomboy, lebih feminin. Jadi sebenarnya biasa aja kalau dibandingin guys. Ya pastilah apa. Anyways tadi next questionnya apa ya? Tadi lo nanya kayak ada hal yang gak disukain gak dari satu sama lain, kayak Melita, sifatnya Melisa apa sih sebenarnya yang paling mengganggu lo gitu? Yang paling mengganggu aku dari sifat Melisa itu bener-bener literally cuma satu, kalau dia tuh suka nggak mikirin perasaan orang aja gitu. Kalau ngomong lebih ke self centerednya tinggi, bagus self centered tinggi, tapi kadang-kadang kita perlu ada posisi di mana kita mikirin orang lain juga gitu. Kalau gue gini orang lain mikir gue apa ya, kalau gue gitu orang lain mikir gue apa. Kalau dia kebanyakan nggak mikir, yang penting gue senang gitu. Itu doang sih. Paling sering tersakiti kamunya ya? Aku nggak tersakiti karena aku tahu dia nggak mikir. Tapi orang-orang lain jadi nganggep dia jelek, sedangkan dia nggak peduli sama omongan orang lain. Tapi aku yang sakit hati gara-gara dia ngomongin gitu. Lebih dia mungkin brutally honest. Iya, gue rasa seperti itu. Kalau aku nggak suka ternyata overthinking. Jadi kayak nggak perlu dipikirin terus dia pikirin tuh, kayak nggak penting lah. Kayak barusan. Kan kebalikan sebenarnya. Iya. Nggak penting lah. Ya bagus sih mikir, kadang-kadang terpakai gitu otaknya. Tapi kan nggak harus semua dipikirin. Orang ngomong jahat dipikirin, yang baik-baik aja gitu. Bener-bener, gue setuju sih, gue ada setujunya nih sama dia. Kayak kalau kita terlalu overthinking itu kita jadi nggak bisa kemana-mana. Karena terlalu banyak mikirin orang, padahal orang itu ngasih makan lu enggak, bener, ngebayarin lu enggak, ngasih lo kerjaan juga enggak, ya kan? Mas ini kalau kasih kuota ini enggak. Jadi bingung apa sih untungnya. Kalau ngomonginnya di mulut doang, lu kalau ngomong di komen dong biar naik engagementnya. Tadi udah yang nggak disuka. Kalau yang disuka dari satu sama lain apa? Aku suka banget dari Melisa itu pride-nya tinggi sih. Pride-nya tinggi, dia tahu banget gimana, dia tahu banget apa yang dia mau dalam hidupnya gitu. Dia kalau misalnya dia nggak suka sama satu hal, misalnya ada hal yang menyakitkan banget, dia tuh bukan orang yang memendam. Kalau orang mistaken Melisa yang memendam, enggak, dia ambil, dibuang gitu. Beramat nanti gue senang gitu. Kadang-kadang ada bagusnya, ada jeleknya, kayak 50-50 gitu. Tapi dia benar-benar self centerednya tinggi sih, bagus. Bener. Aku sukanya kalau Melita dia gak enakan sama orang, jadi kayak people pleaser lah ya bahasanya. Jadi kayak orang tuh yang kayak iya, padahal orangnya juga nggak terlalu mikir, kayak kakak nggak apa-apa duduk aja di sini. Padahal orangnya songong tapi dia baikin gitu. Ya nggak apa sih, maksudnya jadi orang baik kan nggak ada salahnya juga ya. Sih mereka berdua ya, emang biasanya saling melengkapi gitu. Kita juga ada sedikit kayak gitunya gitu. Gue yang lebih nggak enakan, dia yang lebih lebih to the point gitu kan ngomongnya. Terus dia juga nggak overthinking, gue yang lebih overthinking. Dia kalau ngomong gitu kadang-kadang itu tidak baik untuk image kita. Tapi dia tuh kayak kenapa? Gue jujur aja. Gue yang lebih mikirin gitu. Dan dia juga itu lebih bisa mengekspresikan emosinya. Mungkin kadang-kadang pernah nggak sih lo misalnya marah nih si Melita marah, tapi lo nggak bisa marahnya. Terus nanti kembaran lo yang marah dan lo udah merasa itu tersalurkan. Kayak selalu setiap kali dia marah orang kiranya lo lebih baik, padahal lo udah tersalurkan sama kembaran lo. Nih orang terus Mel, terus. Ini kayak orang itu kayak sabar ya orangnya, kalau dia dimarahin nggak tau aja kan kemarin gue marahin dia, jadi nggak perlu marah lagi gitu. Sama sih aku kayak gitu, kayak hampir selalu setiap kali Melisa marah pasti aku kayak lanjutin. Tapi di depan tuh kayak jangan bohong banget. Harus ini yang ya mereka, jadi kalian tuh stabil. Berarti kalian kalau kepisah agak gawat nih berarti nih. Gawat banget. Jadi harus selalu bersama ya. Tapi gawat cuman gengsi ngomong gawat, kayak ya udah biasa aja. Padahal udah hati kayaknya ada yang kurang. Kamu pernah terpisah nggak sih? Pernah. Dulu pas aku ini boleh nggak ngomong
junior. Iya boleh. Dulu aku kompetisi Indonesian Idol Junior, aku sebulan kan. Aku Karantina? Karantina. Itu nggak bisa aku seminggu nggak ketemu Melisa. Pasti Melisa nyamperin aku. Boleh tapi disamperin? Boleh. Oh ini tuh karena kamu lolos ke yang spektanya makanya ada proses karantina. Itu nyampe sebulan? Aduh kok Sebulan lebih ya? Masih muda kan padahal kalian? Masih umur 13 tahun. SMP ya? Iya SMP. Itu berarti kamu udah emang asalnya udah di Jakarta ya? Udah. Itu sekolahnya gimana? Aku online. Sekolahnya udah ada, zaman dulu udah ada sekolah online. Online-nya via Melisa. Setiap hari. Jadi itu kayak cuma aku dikasih materi aja. Karena aku beda kelas juga sama Melisa. Dan di situ aku sama Melisa tuh biarpun beda kelas, gak belajar bareng, tapi kalau bingung nanya satu sama lain. Padahal gak tahu juga. Cuma kayak tanya dong. Gitu. Kayak apa-apa ngobrol sih, itu gak sih yang bikin kayaknya gue clingy deh sama dia kayak gitu. Jadi Itu paling lama terpisah 1 bulan. Gara-gara idol. Abis itu dari umur 13 itu berarti sekarang 6 tahun kemudian masih selalu terus bersama ya. Iya. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih suatu saat kayak bakalan go with your own way gitu? Mungkin punya passion yang beda nih, oke nih sekarang sama-sama nyanyi, tapi mungkin yang satu pengen jadi apa, yang satu pengen jadi apa, terus kalian memikirkan gak tuh kayak masa-masa nanti kalian akan hidup masing-masing? Kita sih berencana nanti nikahnya kalau bisa tanggalnya bareng, deketan lah, beda seminggu apa. Terus rumahnya sebelahan. Iya. That's what we thought. And look where we are now. Still single. Karena jujur cowok-cowok tuh pasti akan apa ya, nikahin satu aja tuh udah banyak ya urusan mikirin, apalagi dia mikir wah anak kembar mereka nikah mau bareng, mau tinggalnya bareng segala macam. Iya, kalau perlu nanti ada connecting bridge-nya gitu, gue pengennya rumahnya ada jembatan Benar. layarnya gitu kan. Itu wardrobe kita semua, jadi bisa dipakai bareng wardrobe-nya. Itu pemikiran anak baru, tapi kalian cuma pemikiran itu sama kita. Nanti kita lihat beberapa tahun lagi masih kompak apa enggak. Kalau sekarang tadi kita yang mau tadi awal pengen nikahnya bareng banget, akhirnya udah kena realita guys. Tadi gue udah jomblo, dia udah punya cowok yang mau serius, kemungkinan besar sangat memungkinkan tidak barengan. Jadi gue udah mulai menerima realita. Kan umur 22 jual mahal, umur 25 mulai nyari-nyari, umur 28 ya siapa aja lah yang mau nikahin diri. Udah basah. Gitu ya. Gitu kan jadinya, jadi ya udahlah siapa aja nggak usah nikah bareng nggak apa-apa. Gitu. Makin lama dikurangin syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya makin lama dikurangin, dicoret gitu. Bener-bener. Tapi kalian pernah suka sama cowok yang sama nggak sih? Nggak pernah suka sama yang satu cowok yang sama. Bahkan artis ngefans gitu pasti beda tipenya. Beda banget tipenya. Bener-bener beda banget. Cowok yang masa sih cowok, kan kalian ini selalu bersama, harusnya kan selera kalian sama gitu. Pokoknya nggak tau, aku juga nggak ngerti, tapi aku tuh gampang banget ilfil sama cowok pertama. Kalau misalnya santai aja. Gimana tuh? Ilfil yang biasanya? Aduh, aku nggak pilih-pilih, nggak masuk akal. Dia tuh gak ada toleransinya sama sekali. Iya. Jadi kayak aku nggak suka cowok nakal gitu. Terus aku maunya yang kalau bisa dia berkacamata, rajin belajar, rajin berdoa, terus pintar. Ini yang nyari calon suami ya? Cowok-cowok berkacamata Nggak bisa. bisa daftar. Aku nggak bisa. Tapi jangan kacamata gaya ya. Oh kacamata gig gitu. Iya. Tipenya yang gig pinter smart Iya. boys. Kalau kamu mungkin kebalikannya bad boys gitu. Iya bener. Soalnya tadi udah bocorin ya, mantannya 7 guys. 8. Dan dikurang-kurangin. Beda jauh, kontras banget kalau masalah selera sih. Gimana kalau Ilfilnya, aduh ilfilnya tuh nggak penting banget. Kayak misalnya dia cuman clingy kayak, oh aku habis dari sini capek, aku langsung kayak, ih bye, udah ya gue nggak suka gitu. Yang nggak suka cowok yang clingy, yang bucin, aku nggak suka. Kayak cuek-cuek itu oke, tapi gayanya harus kayak pinter gitu. Berarti lo ilfil sama yang clingy. Terus kalau kayak berarti dia boro-boro ya gitu aja dikeliling, kalau tiba-tiba ada cowok yang misalnya kentut nih lagi sama lo itu iya ampun, itu mah udah bye, pulang kampung dia sana cepetan packing sama keluarga lo, bawa pulang bantu packing cus biar cepet. oh my god, lo kayak dia harusnya cocoknya jadi pageant deh lo kayaknya. iya personality dia kayaknya cocok banget kayak princess, terus anggun menjaga image. iya
banget. Tapi emang gue juga lebih kayak gitu, lebih ilfilan dibandingin dia. Dia lebih toleransi juga sama cowok. Kalau gue kayak ya kalau udah deket gitu sama cowok gue, udah kita bisa ngelakuin apa aja yang mungkin kalau di depan orang-orang gitu kita ya udah, kalau gue masuk angin gue kentut, dia kentut ya udah. Gue pacar gue juga nggak pernah gue kentut sembarangan. Kayak bebe gitu doang paling, tapi ya udah kentut aja ya nggak sih? Masa natural ya? Emang normal sih, tapi jadi ilfil aja nggak tahu, langsung kayak enggak suka gitu, mikirin namanya aja no gitu. Kalau Melita gimana? Kalau aku sebenarnya aku nggak ada yang kayak Melisa tuh spesifik banget kan. Kalau aku lebih kayak yaudah kita lihat dulu, kalau toleransinya tinggi banget sih, kayak yaudah kalau misalnya begini yaudah nggak apa-apa. Tapi nanti aku mikir enggak deh, tapi kayak gue terlalu gini deh gitu. Jadi kebanyakan aku yang kayak tadi self centerednya aku nggak ada sama sekali, kayak yaudah deh biar lo enak kayak gitu, lebih kayak gitu, nggak enakan. Nah kalau Melisa nggak, dia mau mengorbankan dirinya supaya orang lain nyaman. Aku nggak, ini lo cabut deh. Gue nggak mau berkorban, skip. Udah, tapi udah bagus ya kayak gitu ya. Bagus. Kayak kalau kalian digabungin itu lebih bagus lagi sih. Iya. Jadi kayak di satu sisi ya ada toleransinya juga, tapi harus ada kayak lo juga. Nanti lu bakal ketemu sama satu cowok yang bikin lo mau toleransi. Amin. Tapi atau kamu akan ketemu umur ya di mana kamu ya mau nggak mau harus toleransi. Atau kamu kayak Syahrini nanti ya nikah umur 34 atau 35. Jangan ya kalau bisa. Gak apa-apa lah ya kalau marahin lo bareng ya. Iya gak apa-apa. Gue toleransi kalau gue toleransi. Don't settle for less. Oke, kalau tadi udah ngomongin cowok, kita penasaran nih mungkin yang di rumah juga. Emangnya pada jomblo nih pada? Tadi kan udah di-mention di video sebelumnya. Udah ya, tapi ini podcast belum. Iya benar. Aku juga gitu tau kan. Aku lelah deh. Tapi Kita harusnya jadi pelawak sih, bukan jadi host. Cuman kita nggak ada yang Emang untungnya mereka kembar juga jadi ketawa. Kalau yang kembar tuh kayak ini hostnya kok nggak gak tahu rasanya soalnya. Iya. Jadi kita ngundangin emang yang kembar-kembar aja gitu, biar klik. Gimana? Jomblo ya kalian ya? Iya jomblo kita berdua. Tuh tadi udah definisi jomblo banget. Udah berapa lama emang jomblonya? Aku udah lama dari 2017 kayak udahlah. 2017. Iya dia 3 tahun jomblo guys. Lu setahun gak ada apa-apanya lu. Iya dia tingkat jomblonya lebih senior lagi. Dia baru 6 bulan ya katanya ya, baru putus. Tapi berasanya setahun sih. Iya. Berasa 6 bulan sebelum putus tuh rasanya udah kayak sendiri. Iya. Gitu ya. Aduh, tapi tipe-tipe cowok kalian nih kayak gimana? Coba nih, mungkin ada yang denger mau daftar. Tadi kan udah ditanya. Mohon maaf. Ya, gue nih penasaran nih tapi kalian tuh pernah tuker-tukeran gak sih? Tukar-tukaran apa Pak? Kalau misalnya physically kalian nggak bisa tukeran karena ngerasa nggak mirip. Tapi apa kayak misalnya Suara gitu di telepon lo yang angkat. Terus misalnya ini apa namanya ngerjain tugas lo yang ngerjain gitu. Atau apa gitu? Sebagian tugas sih enggak sih Kak, karena gak mau aja enak aja. Nguras tenaga, tapi kalau jawab telepon tuh kita sering ngerjain orang, suka ngerjain orang. Kadang-kadang ada yang ke ini sih, ketipu. Pacar kalian ada yang pernah ketipu nggak tuh? Enggak. Nggak bisa, mereka bisa bedain. Awalnya pasti bingung, tapi kan bahasa kita kan beda. Terus aku tone-nya lebih tinggi gitu, nadanya lebih cewek. Aku bilang aku kayak laki, aku udah lakinya lebih ngegas gitu. Ya langsung ketahuan gitu ya. Oh ini kayak Melisa nih gitu, kayak Melita nih langsung tahu gitu ya. Ya ampun, kocak ya mereka. Tapi ini gue penasaran lagi sih. Tadi kita udah ngobrolin tentang kehidupan pribadi mereka. Nah sebenarnya ini kan kita pada kenal kalian dari dunia tarik suara, ya kan? Awal mula kalian tuh terjun ke dunia tarik suara tuh siapa yang nyuruh? Itu inisiatif Siapa yang mau? Terus jalur apa? Mungkin kan kita taunya mungkin Indonesian Idol Junior ya. Apakah sebelum-sebelumnya kalian juga udah pernah ikut lomba-lomba atau apa? Kayak awal mula kalian tuh pengen jadi penyanyi tuh kayak gimana? Dari kecil sama papa mama aku suka nyanyi, udah. Jadi emang keluarga musik gitu nggak seru ya? Enggak dong, itu kan suaranya bagus ya. Keluarganya ini dong, penyanyi-penyanyi itu kan juga gitu. Keturunan. Jadi dari kecil udah familiar ya sama industri sama
musik terus? Emang papa mama juga yang kenalin musik kan. Papa mama nyanyi juga, denger kan orang Batak lah, jadi langsung denger pertama kali emang lagu Batak yang udah bagi suara gitu. Jadi udah grup sih ya. Iya, udah grup. Jadi masih aku jadi kayak di otak aku udah ke stereotip aja kayak bagi suara gini-gini. Pertama kali mulai mau manggung gitu ya, mulai berani nyanyi, kayak pengen jadi penyanyi itu gara-gara les vokal kan. Mama tuh lebih kayak ya udah diasah aja gitu. Terus ketemu panggung, kita duet jadi kayak enak nih nyanyi di panggung kayak gitu. Terus kalau ikut audisi Indonesia Idol Junior itu pertama kalinya duet 2. Terus baru Indonesia. Awalnya sendiri kalian? Kita nyanyi di panggung dulu sendiri. Dan funny thing, ya dulu yang lebih pede tuh aku. Yang lebih dikira orang lebih jago nyanyi, lebih bisa ngapa-ngapain di panggung aku. Tapi saya kebalik. Melisa. Kenapa bisa gitu? Ya itu kan karena mungkin dulu kan kamu yang lolos kan, Idol Junior kan, Melita. Sekarang Melisa. Biasalah orang itu nilainya dari apa ya? Dari kayak prestasi yang didapetin sekarang gitu. Nanti bisa berubah lagi. Tapi ini kayak dari diri dia nih, itu lo switch gitu gak sih? Awalnya lo kayak merasa lo dominan, lo pede, tapi mungkin ada satu momen yang bikin lo down atau gimana? Jadi emang down. Jadi emang dulu aku kelas 4 SD itu pindah sekolah kan. Sedangkan aku tuh di sekolah yang lama kayak aku sama Melisa primadona yang paling cantik, yang paling berprestasi apa segala macam. Pas pindah sekolah, lingkungan baru, anak-anaknya yang berbeda sama aku, gara-gara aku kembar sama Melisa beda dari yang lain, kayak diasingkan, kayak gitu apa segala macam. Aku juga nggak ngerti kan. Tapi mungkin di situ jadi kelihatan sebenarnya jati diri Melisa, yang kayak gini sekarang, yang nggak peduli sama omongan orang. Aku lebih kayak dia nggak suka deh sama gue, yang kayak gitu. Dari situ lebih yang kayak kayaknya gue nggak selalu disukai sama orang gitu. Itu kayak jatuhnya sebenarnya nggak physically abuse kayak atau verbally abuse, tapi mentally abuse aja gitu. Diasingkan gimana sih maksudnya? Kalian pindah kelas 4 SD? Dari mana ke mana? Dari SD negeri ke SD negeri lagi? Enggak, aku swasta. Dari swasta ke swasta. Itu kenapa pindah sekolahnya? Karena aku pindah rumah. Karena pindah rumah. Terus akhirnya pas nyampe di sekolah baru, kalian nggak terlalu di welcome ya? Di welcome sama beberapa orang doang. Karena kita polos banget gitu loh dulu, jadi semua orang ngomong lu gua, aku ngomong aku kamu. Tapi kan kayak anak kelas 4 SD mungkin ya masih waktunya aja kali ya Kak. Kayak masih bully-bully yang sok jago, guru kelas 4 nih guys gitu kan. Tapi aku kayak cuman sedih doang, kenapa ya jahat banget. Tapi abis itu gak kepikirin. Dia tuh bisa sampai pikir sampai gak mau sekolah, sampai takut banget ke sekolah. Dan kalian berdua? Iya berdua, satu kelas lagi. Nah itu yang mungkin aku ngerasanya emang kayak dulu aku terlalu terbiasa, gue selalu disanjung-sanjung kok gitu. Pas di situ kayak ternyata nggak semua orang suka sama gue. Itu kali yang bikin aku down. Sampai SMP dia juga experience hal yang sama, kita beda kelas kan. Aku beda kelas, terus aku dulu pakai brace gitu kan, gara-gara aku skoliosis. Terus secara nggak langsung sebenarnya mereka mengasingkan aku karena aku beda sendiri aja gitu. Jadi kayak dari situ, tapi gue gak punya temen nih di kelas, biasa kan beda kelas. Jadi kayak makin down, makanya makin ke switch aja gitu kepribadiannya. Oh iya, gue bisa mentaker itu sih, karena awalnya kan dia kayak gitu kan. Kita juga sebenarnya punya pengalaman pindah sekolah sih guys. Bahkan kita pindah sekolah lebih dari sekali. Kita pindah sekolah terus, dan kita ngerasain setiap kali kita pindah sekolah, kenapa gak di welcome. Kalian udah tahu gak kenapa? Itu tuh karena mereka tuh ngerasa insecure tau dengan keberadaan anak baru. You come berdua as a threat, jadi threat buat mereka gitu. Karena kalian bakalan steal the spotlight. Kita tuh baru nyadar karena kita pindah beberapa kali kan. Dan setiap kali pindah pasti lu ngerasa dibully dan gak di welcome. Cuman beberapa orang doang yang welcome kan. Dan setiap kali kita mau pindah mau ninggalin sekolah lama kita, mereka tuh pasti sedih dan nangis-nangis, dan kita udah make a lot of friends gitu di sana. Jadi kita selalu lihat kok patternnya gini ya gitu. Setiap kali kita pindah di sekolah baru pasti mereka bakalan nggak welcome. Tapi pas kita udah berapa tahun sama mereka, akhirnya udah temenan segala macam, pas kita mau pindah lagi mereka sedih. Itu lucu sih. Dan yang bikin kita bisa belajar juga, setelah kita biasanya ada lagi nih yang pindah. Jadi kita jadi pengamat. Selalu di nggak welcome lagi kan nih anak baru, terus baru kita paham ternyata mereka kayak takut gebetannya diambil. Iya, apalagi kalian kan ya itu kan, mungkin mereka udah denger dari sekolah lama, gawat ya ada primadona cantik-cantik, lagi tuh kan baru terus 2 lagi kan. Iya, pasti teman-teman kalian dulu inget sama kalian sampai sekarang deh, maupun kalian udah lupa sama mereka. Karena kan agak nggak adil loh, misalnya kita kayak
memorable banget kan karena berdua gitu kan datangnya, tapi mereka kan sendiri-sendiri semua. Pasti sampai sekarang mereka masih pada inget sih menurut gue sama kalian. Ternyata begitu coy ya ceritanya nih. Mereka personality-nya tuh dari situ ya. Tapi memang akhirnya ada yang mengambil apa ya, kayak suami sama istri kali mengambil peran gitu loh. Akhirnya peran lo ya udah sebagai kakak mengayomi gitu ya. Tapi itu juga kali ya Kak salah satunya. Kalau aku ngerasa kalau akunya ikutan mama, siapa yang mau pasang badan gitu sih. Jadi aku kayak ya udah nggak usah dipikirin. Jadi mungkin kebentuk juga dari situ aku jadi kayak makin sekarang tuh makin cuek mungkin gara-gara itu. Melita soalnya sempat gara-gara dipakai brace dia sampai kayak. Yang brace-nya kayak gimana bentuknya Beb? Di badan ya brace-nya? Di badan, di luar ya? Kayak korset gitu. Di dalam papan di meja aku kayak papan gitu. Sebenarnya itu semen cuman kan keras kan. Jadi bener-bener aku kayak gemuk banget gitu. Jadi aku pakai itu dulu baru pakai kemeja di luarnya. Terus itu pertama kali tuh bener-bener itchy, gatel banget gitu kan. Aku mau minta tolong sama teman sekelas aku untuk tolong bukain, gue mau garuk belakang gue gitu. Gak bisa, aku harus gangguin Melisa yang lagi ulangan. Karena nggak ada teman kelas, kamu nggak ada punya teman dekat? Satu pun nggak ada. Gak ada yang peduli gitu, gak ada yang. Masa sih anak-anak swasta biasanya baik-baik loh. Gue anak-anak waktu itu gue dari swasta ke negeri emang agak nggak tahu ya gue juga kenapa kayak gitu. Kayak ya agak lebih gitu, lebih keras kan sekolah negeri kan dibandingin swasta. Kalau swasta gue pikir kayak baik-baik persahabatan, gitu. Atau mungkin salah satu alasannya mungkin karena lu juga ngerasa kayak udah di awal tuh nggak di welcome, jadi aku nggak mau ngomong gitu, kayak udah punya. Lu sakit hati gitu ya? Jadi kayak udah nggak berani, udah Melisa aja deh gitu. Gangguin Melisa, bu maaf ya kayak gini-gini. Akhirnya Melisa keluar gitu, bantuin aku. Tapi ya itu selalu harus gangguin Melisa. Aku pernah izin sekolah kan, misalnya aku beda kelas terus aku sakit. Aku sebenarnya ini nggak mau sakit anaknya. Terus aku sakit, izin sekolah. Dia tuh di sekolah saking gak punya temannya, pas istirahat dia makan sendiri di toilet gitu. Ya ampun. Iya. Karena aku merasa udahlah aku pengen invisible aja gitu. Ya nggak bisa invisible. Sedih jadi sampai sedih. Apa nih? Udahlah bu, masih pikirin. Itu biasanya anak-anak kembar tuh biasanya still di spotlight gitu ya. Walaupun kadang kita nggak disukain itu karena kita ya merasanya ya mereka sirik aja gitu. Dan gue lebih kayak dia, kayak bodo amat, yang penting gue punya temen nih berdua, lu gak mau temenan sama gue, bye. Iya benar dong, benar lu rugi. Tapi mungkin kalau orang-orang dengar, teman aku dulu yang dengar kalau dengar cerita ini, pasti mikirnya kayak, aku nggak ada yang bully lo, nggak ada nih. Emang mereka nggak physically, nggak verbally, tapi mentally aja gitu. Kayak mereka. Masa sih nggak ada yang kayak, mau dibantuin nggak sih? Nggak ada yang mau jadi teman lo banget. Enggak. Apa mungkin yang ngerasa lo udah kembar kali ya, mungkin nggak mau temenan sama gue juga aku kali. Pernah sakit hati banget. Aku emang perasa juga kan anaknya. Maksudnya kenapa sih lo nggak bisa jadi orang baik aja gitu? Itu satu kejadian ada di mana kalau itu brace itu diketok-ketokin sama temen aku. Maksudnya kayak penghinaan banget sih. Bukan lagi pakai. Karena di situ aku merasa kayak mentally dibully aja, tapi secara mental bukan secara omongan atau physically gitu. Iya memang. Perundungan itu bukan hanya harus lo dipukul sih. Justru menurut gue paling parah mental sih. Tapi alhamdulillah kalau sekarang gimana lo menghadapi? Ada nggak yang bully-bully kalian lagi? Pas di SMA gimana? Kalian satu SMA lagi? Terus tapi pisah kelas apa sekelas? Kelas 10 bareng. Kelas 10 bareng, kelas 11 12 beda jurusan. Kita berempat sih geng waktu kelas 10. Terus 3 mereka bareng. Jadi kelas 11 12 dia bareng sama teman aku dulu. Aku sendiri sih IPS. Sisanya apa gitu. Berarti akhirnya lo ada geng lah ya ke SMA. Dan aku SMA udah lebih kayak yang ya udahlah gitu. Walaupun masih mikir-mikir juga, tapi seenggaknya aku punya teman-teman yang support aku kayak gitu. Dan punya high school sweetheart. Sedangkan aku nggak pernah tuh ngalamin yang high school sweetheart tuh nggak punya. Sepi. 19 tahun baru satu kan ya tadi. Sepi ya bun. Berarti pacar lo yang terakhir itu beda sekolah ya? Iya beda berapa tahun? Oh udah kuliah bahkan. Sukanya lebih tua nih. Bocoran lagi tuh guys ya. Yang satu sukanya sama lebih mature. Tadi gue terakhir lo motong gue tadi gue mau nanya. Kalau sampai hari ini masih ada nggak sih bully-bully yang datang ke kalian, mungkin komen-komen di Instagram, DM kalian? Ada sih, tapi lebih ke aku. Kenapa? Bilang cantikan adeknya, gitu-gitu, terus kurusan adeknya, terus adeknya kalem ya, kakaknya ribet sama rambutnya. Mohon maaf, emang gitu anaknya. Iya sih, boleh tuh lo ambil nyanyi bisa sempet-sempet ya. Iya. Apa nih? Dato. Ini masih bagus loh kalau gue kayak lupa sama liriknya. Aku anaknya emang gitu, tangannya enggak. Lu kayaknya kalau nervous lu bakal
ngibas rambut sih. Karena kalau dari tadi lu nggak ngibas rambut. Tapi pas gue liat di video lu nyanyi, lu ngibas rambut terus. Tapi pas nyanyi itu kan mic aku di sini. Jadi sebenarnya aku sempat di-cut gitu. Gara-gara mic-nya kresek-kresek, rambut aku udah rambut depannya. Ya aku kayak selama nyanyi fokus, aduh jangan sampai kresek, jangan sampai diulang lebih. Aku kayak enak aja. Kalau ngobrol nggak apa-apa diulang. Nyanyi bu. Capek. Capek nggak dibayar lagi ya kalau audisi doang. Kalau dibayar nggak apa-apa diulang-ulang ya Beb ya. Nggak apa-apa, ini dibayar. Tapi lumayan nih ya, kalian kan udah ini nih sekarang lagi maju nih salah satu dari mereka ke tahap selanjutnya nih. Pas udah banyak yang ngedukung juga, gue lihat video kalian audisi juga banyak banget loh yang nonton. Gila-gilaan loh. Punya YouTube channel gak sih? Punya YouTube channel. Tadinya aku ganti jadi YouTube aku ambil itu semua manfaatnya. Subscribe semua jadi milik aku. Tapi kayaknya bakal disuruh kalau kembar gitu gak sih? Jadi kayaknya mau dilanjutin kembarnya. Gak jadi tuh sendiri. Namanya sama kita. Emang lo kalau sendiri mau bikin konten apa ya Beb? Gak tau. Pokoknya aku gak mau nyanyi aja. Lo gak mau nyanyi di YouTube channelnya? Iya, tadi kayak gitu. Aku mikir kayak udah lebih ke vlog aja, daily life. Tapi aku anaknya tadi. Dulu mau sih kayak seriusin entertain gitu, tapi kayak aku pengen selesaiin sekolah dulu kayak gitu. Susah sih kalian karena gue juga masuk dunia modeling itu pas udah skripsi, udah kelar. Iya. Makanya juga telat masuk dunia entertain dari ininya aja karena ya gitu dia. Oke, thank you. Oke, kita susah jalan. Oke, mau dilanjut terus soalnya. Iya, bisa ngomong. Oke, kita lanjutin lagi tadi sampai mana ya guys? Jujur gue sampai mana tadi? Tadi kayaknya ngomongin mereka tadi karir, terus Tadi mereka gue nanya terakhir kayak awal mulai entertainnya tuh dari mana? Dari Idol Junior 5 tahun lalu. Habis Idol itu kalian ngapain? Ada ikut lomba nyanyi lagi kah atau enggak? Enggak, sama sekali enggak. Kita kan hosting ya tadi ya? Host doang kan karena ada job gitu. Tapi harusnya berdua ya gitu. Jadi aku keluar, emang maksudnya aku sendiri tuh di top 12 kan. Tapi ujungnya bareng juga, gitu kan kembar. Tapi setelah itu aku kayak keteteran sama sekolah kan. Jadi kayak riwuh banget tuh sekolah. Jadi aku kelas 11-12 emang fokus di sekolah doang. Enggak ngambil job lagi. Oke, ini kan kalian apa sih namanya? Sekarang udah mulai masuk industri musik, tapi sambil kuliah juga. Nah, kalian udah kepikiran belum sih kalau nanti beres kuliahnya kalian mau kerja kah atau kalian mau berkarir di industri musik aja? Musik pasti sih, itu kayak passion kita dari kecil gitu. Tapi kalau untuk kerja misalnya kayak punya bisnis apa segala macam, mungkin iya juga. Tapi yang pasti banget pasti musik. Pasti ya musik ya. Goals paling tinggi kalian di musik apa? Apa ya? Masuk top chart Billboard. Harus spesifik lo apa? Sama aja deh. Aduh ya. Bener. Kalau kalian bisa collab atau duet, gimana kalau udah berdua duet gitu kayak collab ya? Kalian pengen sama siapa? Beda nih kayaknya, beda selera artisnya. Penyanyinya. Indonesia. Enggak, bebas. Kalau Indonesia siapa, luar siapa? Jangan sampai diserang sama fans-fansnya. Kan ini kan mimpi Kalau boleh. Kalau artis Indonesia, kayaknya mimpi banyak orang deh. Aku pengen banget. Aku ngefans banget sama Karaisa sih sebenarnya. Oh. Karaisa please nonton ini. Apa nih? Bisa amin gue doain, gue aminin, gue doain. Kamu sama siapa kalau Indonesia? Aku suka banget Isyana, cocok banget gitu. Iya bisa banget. Soalnya kan dia jago banget main piano kan. Aku juga suka main piano. Tapi aku bener-bener kayak tercengang-cengang gitu ngeliat dia. Kagum banget. Sedangkan dia suka ya Karaisa. Apa kita nyanyi anganku aja? Harus. Kalian coba deh bikin kayak gitu. Bikin apa namanya? Cover. Kalian cover deh waktu itu. Coba kan nyanyi dong berdua dikit, gue udah tadi mau. Coba katanya suka lagunya anganku itu, coba. Gue pengen denger. Abis ini kita nyanyi. Bener ya kak? Nah deh. Oke. Gapa satu jadikan tujuan kita, hilangkan segala perdebatan yang sia-sia, berlari ke arah yang sama bukan
Semua punya ruang, siapa mau, karena ceritamu milikmu. Gue merinding sih, buset bagus banget ya. Semua kayak kalau denger di YouTube atau di TV kan ya nggak terlalu ini ya. Gue denger langsung, wow bagus banget loh. Ini gak ada yang mau produserin mereka. Kontaknya gue ya. Gue manajernya. Langsung kita jadi kakaknya di sini. Yes. Jadi harus izin sama kita dulu. Ada kurasi. Gue doain sih karir kalian akan cemerlang. Amin. Karena belum ada penyanyi di Indonesia cewek yang kembar. Ya kan? Ada sih. Kalau cowok udah ada 2 yang dangdut kan alirannya. Nah, kalau kalian ini pop, alirannya pop kan? Iya, pop. Nah, pop music kembar gila sih. Kalian gonna make it big. Amin. You have to believe in yourself, guys. Iya, bener deh, setuju gue karena kalian percaya kan sama yang The Secret itu kan, kayak bener-bener mindset kita tuh bisa jadi kenyataan. Jadi ya udah muluk-muluk aja kalau misalnya mindset tuh kayak gue bisa gitu. Tapi lo harus lebih banyak meracuni. Gue suka nih dia nih. Asli tadi kita bercanda doang yang bilang mau nyanyi juga nyanyi. Lanjut. Indonesia. Itu di Indonesia. Itu yang Indonesia. Kalau yang luar negeri artis barat kali ya. Kalau artis Korea takut diserang fans-fansnya. Artis barat aku pengen sama Tori Kelly. Aku ngefans parah banget. Lagunya yang mana? Sebenarnya aku lagi suka lagu yang Don't Take Me Home, tapi itu EP jadi nggak terlalu terkenal. Oh iya, kan kalau John apa? Gue udah kayak gitu. Gue yakin mau nonton. Pasti gak ada yang terkenal yang Dear No One. This is your love song. Bagus gue di suaranya. Kalau tidak dibayar kita, karena suaranya bagus guys. Untuk dia nyaut bukan lu anjir. Cuma gue mau nyantai lagu aja tuh kayak gue gak tau nadanya gimana. Kita nyantai lagu kayak ada di kepala gue. Lu tuh loh, jadi tuh dari orang pasti kayak nyaman. Bukan gitu loh, kayak kan gitu gimana sih lu gitu. Kalau Melita mau siapa? Aku suka banget Kelly Clarkson sih. Wah. Kayak dia bisa makan semua genre lagu gitu. Suaranya kan ini banget, bener-bener merangkup semua genre lagu gitu. Dia bisa makan semua jenis lagu. Aku suka banget. Kira-kira suara dia berapa oktav sih itu? Aku nggak tahu deh. Aduh, suara dia kan pasti lagunya tinggi-tinggi semua kan? Kalau gue sih lagu-lagu bernada-rendah aja ya. Kalau gue udah kayak pengalaman buruk ya nyanyi tuh terakhir kali disuruh nyanyi tuh pas lagi kompetisi Abang None. Tiba-tiba dites satu-satu suruh nyanyi, gue nggak tahu maksud dan tujuannya apa gitu kan. Dan gue waktu tuh dapet urutan kecil gitu karena gue ngegantiin temen gue di DKI. Terus pas satu suruh tes nyanyi, akhirnya gue nyanyi lagu tau gak apa? My Bonnie is Over the Ocean. Itu lagu lama nggak sih? Iya, karena gue tau nadanya gitu-gitu doang. My Bonnie is over the ocean. Dan gue cuma nanya kayak My Bonnie is over. Oke. Kecium banget gue. Dan lo harus tahu tuh urutan pertama. Karena yang terakhir urutan yang paling terakhir nomor terakhir tau nih yang gue apa? Beyonce yang Listen. Sampai kita semua tuh standing ovation gitu gara-gara gue kayak untung gue gak disuruh dia. Kalau habis dia gue kayak gue pulang. Nah jadi kan yang jelek dulu itu kan di awal-awal lama-lama makin bagus. Ada tadi satu temen gue yang paling bagus dari daerah gue Jakarta Utara. Dia udah paling bagus di daerah gue kan. Dia kayak beberapa sebelumnya yang terakhir ini, waduh bagus banget. Dia juga nyanyi lagunya Alicia Keys kalau nggak salah. Udah tepuk tangan tuh. Tau ternyata di rumput tetangga lebih indah gitu kan. Yang terakhir nyanyi lagu Beyonce Listen gue kayak oke. Mungkin sampai jelek. Sama kayak orang mau nyanyi lagu apa tuh? Apa Beyonce juga ya yang Top. Iya. Itu mungkin kan. Ada orang suaranya B aja tuh dari Love Phantom. Yang naik terus itu terus kan apa nadanya naik terus. Aku juga naik. Tapi gue yakin kalian kalau latihan lagi pasti nyampe. Amin. Nyampe banget. Baik didoain ya hari ini. Amin. Selera musiknya sama nggak kalian? Gue penasaran. Selera musik beda sih ya? Beda. Aku lebih suka pop, R&B, kontem R&B sama soul. Aku suka banget lagu soul, Korea. Soul.
country, suka banget country. Masih nggak suka country? Iya. Tapi ya masih kadang-kadang country. Gue sih bisa dengerin semuanya ya. Udahlah nggak bisa nyanyi dengerin. Jangan bilang mau. Nggak nyanyi, yang udah bisa nyanyi gitu. Berarti lo suka banget nih belum juri yang di The Voice Amerika itu? Blake Shelton. Suka banget. Ada yang mana udah lagi engage sama Gwen Stefani. hati lahir kita ya. Terus apa lagi ya? Ini kita banyak ngobrol tidak tertangkap kamera sih guys tadi. Iya, ini adalah pertanyaan menuju terakhir atau nggak terakhir nih. Apa tuh? Mungkin kalian punya pesan nih sama teman-teman yang ini ya, karena mengalami kegagalan mungkin. Ini kan sekarang salah satunya ada yang gagal kan masuk ke babak selanjutnya. Gimana cara kamu menanggapi itu dan melewatinya? Aku memang dari orang yang bener-bener takut sama pikiran orang lain ya. Cuman yang aku pelajari bener-bener dari kegagalan aku itu, aku cuman saat itu aja sebenarnya. Kayak setelah itu aku nggak perlu buktiin ke orang lain kalau aku bisa. Aku cuma perlu buktiin ke diri aku sendiri kalau aku mampu. Yang tahu diri aku sendiri cuma aku, nggak perlu ngasih tau ke orang, gue bisa, gue mampu. Nggak butuh, kita tuh kalau butuh validasi dari orang lain nggak bakal habis gitu. Jadi kayak yaudah lu aja yang verify diri lo gitu. Lebih kayak gitu sih sekarang. Mungkin dibantu aku ngerasa kayak pas audisi aku gugup banget karena aku belum siap gitu. Jadi kayak hati aku nggak bener juga mungkin karena aku pengen diakuin sama orang, tapi yang penting itu hati kamu. Yang buat teman-teman semua, hatinya harus bener dulu, harus damai dulu sama diri sendiri, harus bener-bener percaya diri. Itu sih, harus percaya diri kalau gue bisa, gue nggak butuh pengakuan dari orang lain. Karena kalau butuh pengakuan dari orang lain sampai kapanpun nggak bakal habis gitu. Benar banget, gue setuju. Banget. Terus apa, aku boleh tahu nggak sih perasaan lo pas dewan-dewan juri itu pada ngekritik suara lo kan, dibilang lo nyanyinya nggak pakai perasaan, kurang storytelling segala macam. Itu sebenarnya lo ngerasa ada benernya di mereka atau kayak kayaknya mereka nggak nangkep deh, padahal gue udah pakai perasaan. Aku gak bakal ngebela diri aku karena pas aku lihat itu kayak jelek banget ya, mana nih. Tapi aku sadar betul kalau aku sadar betul kalau itu bukan aku gitu. Emang aku setuju terbaik ya. Bukan aku terbaik. Aku setuju komen-komen dewan juri semuanya. Aku menyesal dengan penampilan aku, tapi aku jadi pembelajaran aja. Mungkin memang udah waktunya gitu. Iya, setuju. Kalau kamu gimana, Bebsko? Nih, si kembarannya. Gimana kamu pas kan ngeliat dia awalnya udah gak dapet, itu kan kamu selanjutnya. Perasaan kamu gimana tuh? Kamu harus tampil dan kamu udah melihat saudara kamu tuh gagal. Kasarnya mungkin mati rasa kali ya. Aku bingung, aku harus deg-degan kah? Aku harus excited kah? Karena aku mau nyanyi, atau aku harus sedih kah? Karena aku deg-degan pas dia tampil, tapi aku nggak deg-degan pas aku nyanyi gitu. Aku jadi bingung nih harus ngapain, salting jatuhnya. Iya, salting jatuhnya. Aku kayak mau ekspresif, mau yang kayak hai, mau kayak gitu. Jadi kayak otak aku kayak kosong aja gitu, nggak mikir apa-apa. Udahlah, terserah. Nyanyi pun itu bagus banget, nggak salah lirik menurut aku. Bagus banget, nggak salah lirik, nggak salah part gitu. Tapi aku berusaha sebisa mungkin, maksudnya dilatih untuk profesional lah ya. Kalau menurut aku di dunia entertainment nggak selalu tentang skill, nggak selalu tentang apa ajangnya itu, tapi tentang mental menurut aku sih. Ya aku dilatih untuk profesional, untuk menghargai orang lain kayak gitu sih. Iya. Keren sih, akhirnya kamu tetap bisa tampil bagus dan dapat golden ticket. Mungkin dong rezeki ya kan, Bebsku. Dan kita udah cukup dengar panjang ya. Kita habis ini mau ngobrol behind the scene yang tidak terekam oleh kamera. So buat kalian, kita mau makasih dulu nih buat si Mel Queen. Thanks so much udah dateng. Dan kita pengen ngingetin buat teman-teman semuanya, jangan lupa follow nih si kembar ini. Mereka punya YouTube channel namanya apa? Melisa. Dan mereka punya Instagram masing-masing namanya Melita Trisya, Melisa Priscilla. Oke deh, kalau gitu see you in the next episode of Cinta Si Kembar. Dadah. Bapak Ibu, sobat saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah telah kita saksikan bersama-sama bagaimana sosok Melita Sidabutar dan Melisa Sidabutar yang keduanya adalah almarhum. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam kehidupan kita adalah salah satu pengalaman yang paling sulit,
yang akan kita alami. Kematian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia di dunia ini dan tidak mengenal batasan usia ataupun status manusia itu sendiri. Di saat-saat seperti ini, hanya Tuhan Yesus adalah sumber penghiburan bagi kita semua. Semoga keluarga diberi ketabahan. Kita doakan keluarga diberi ketabahan. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.